Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul Desain Penelitian Kuantitatif Non-Eksperimen. Dengan nama kelompok, yang pertama Fahrizal Anwar Putra dengan NIM 19140094, M. Rizky Fahrizal Raihan 210103110018, Widatul Mursyidah 2103110027, Devinatul Asriyah 210103110030, dan Ahmad Mahmudil Haq 210103110036. Penelitian non-eksperimen adalah penelitian yang hanya dapat menguji hubungan antar variabel dan tidak memanipulasi variabel. Penelitian ini cenderung memiliki tingkat validitas eksternal yang tinggi, sehingga dapat digeneralisasikan untuk populasi yang lebih besar. Sedangkan pengertian penelitian non-eksperimen menurut para ahli, yaitu dalam pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang penelitinya hanya dapat mengidentifikasi hubungan antar variabel tetapi tidak dapat melakukan manipulasi variabel. Nah, dalam lingkup pendekatan kuantitatif, para ahli mengidentifikasikan bahkan menyamakan metode non-eksperimen ini dengan metode penelitian survei. Hal ini karena banyaknya persamaan di antara keduanya. Jika penelitian eksperimental melibatkan perubahan variabel dan secara acak menetapkan kondisi untuk subjek yang diteliti. Penelitian non-eksperimen justru kebalikannya. Penelitian non-eksperimental demikian kelompok tidak secara acak dan variabelnya tidak bisa dimanipulasi. Nah, jenis penelitian ini juga sangat lazim diterapkan di banyak bidang, misalnya psikologi, pengukuran tingkat pengangguran, studi konsumsi, atau jajak pendapat. Permasalahan tersebut merupakan fakta yang sudah ada sebelumnya dan dikembangkan di bawah hukum mereka sendiri atau aturan internal. Nah, dalam penelitian ini, keberadaan peneliti juga sangat bergantung pada interpretasi, observasi, atau interaksi untuk menghasilkan kesimpulan berdasarkan data yang sudah dianalisis. Baik, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri utama desain penelitian kuantitatif non-eksperimen. Yang pertama yakni studi dijalankan dalam kondisi yang normal atau senatural mungkin dan fenomena yang muncul diobservasi apa adanya. Yang kedua, tujuan utamanya adalah mendeskripsikan masalah atau mengeksplorasi atau menjelaskan hubungan antar variabel. Yang ketiga yakni lemah dalam menjelaskan hubungan sebab akibat karena tidak adanya intervensi terhadap subjek penelitian. Yang keempat, dapat digunakan untuk mengembangkan pengetahuan dalam kondisi tidak memungkinkan dilakukan eksperimen, seperti ketika adanya masalah etik penelitian dan sulit atau tidak mungkin dilakukan intervensi. Ada juga yakni variabel sulit dimanipulasi atau jika dilakukan manipulasi ada masalah etika penelitian, misalnya rasa sakit, dukungan sosial, ketakutan, obesitas, penggunaan alkohol, penyalahgunaan narkotika, kondisi duka cita, dan sakit fisik atau mental. Dan yang terakhir, untuk menjamin validitas penelitian agar mendekati eksperimen, maka peneliti dapat mempertimbangkan variabel tambahan. Untuk materi selanjutnya mengenai jenis penelitian non-eksperimen. Ada 3 jenis utama penelitian non-eksperimental, yakni penelitian cross-seksional, penelitian korelasi, dan penelitian observasional. Berikut penjelasannya masing-masing. Penelitian cross-seksional adalah penelitian yang melibatkan perbandingan 2 atau lebih kelompok orang yang sudah ada sebelumnya dengan kriteria yang sama. Pendekatan ini diklasifikasikan sebagai non-eksperimen karena kelompok tidak dipilih secara acak dan variabel independen tidak dimanipulasi. Misalnya, seorang peneliti memberikan Rosenberg Self-Esteem Scale kepada 50 mahasiswa Amerika dan 50 mahasiswa Jepang. Meskipun ini terasa seperti eksperimen antar subjek, tapi contoh tersebut termasuk studi cross-seksional karena
Peneliti tidak memanipulasi kebangsaan mahasiswa. Penelitian korelasional adalah riset yang berusaha untuk membandingkan hubungan statistik dan statistika antara dua variabel. Penelitian korelasional diklasifikasikan sebagai non-eksperimental karena tidak memanipulasi variabel independen. Sebagai contoh, seorang peneliti ingin mengkaji hubungan antara harga diri dan prestasi kuliah. Peneliti dapat mengumpulkan data tentang harga diri mahasiswa dan IPK mereka untuk melihat apakah kedua variabel tersebut berhubungan secara statistik. Dan yang ketiga, penelitian observasional adalah penelitian yang berfokus pada observasi atau pengamatan terhadap perilaku subjek penelitian dalam pengaturan alamiah atau laboratorium. Ini diklasifikasikan sebagai non-eksperimental karena tidak melibatkan manipulasi variabel independen. Contoh penelitian observasional misalnya studi yang dilakukan oleh Loftus dan Pickrell. Variabelnya adalah apakah peserta ingat pernah mengalami peristiwa masa kecil yang trauma ringan. Materi selanjutnya adalah kelebihan penelitian non-eksperimen. Kelebihan yang pertama yaitu menggambarkan keadaan yang ada. Penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mengamati fenomena alami dan menggambarkan keadaan yang ada tanpa mengubah variabel-variabel yang diteliti. Yang kedua, menghasilkan data deskriptif. Penelitian non-eksperimen sering menghasilkan data deskriptif yang kaya dan mendetail. Yang ketiga, alami dan realistis. Penelitian non-eksperimen sering dilakukan dalam lingkungan alami atau lingkungan nyata, sehingga hasil yang didapat memiliki validitas eksternal yang tinggi. Selain memiliki kelebihan, penelitian ini memiliki kekurangan juga. Kekurangan yang pertama yaitu tidak dapat menentukan hubungan sebab akibat. Penelitian non-eksperimen seringkali tidak dapat menetapkan hubungan sebab akibat yang pasti antara variabel-variabel yang diteliti. Yang kedua, tidak dapat menguji hipotesis. Dalam penelitian ini, penelitian tidak dapat melakukan pengujian hipotesis secara langsung dikarenakan mereka tidak memiliki kontrol penuh terhadap variabel-variabel yang diteliti. Kekurangan selanjutnya adalah potensi yang bias. Penelitian non-eksperimen dapat rentan terhadap berbagai bias seperti bias penelitian sampel, bias pengamatan, atau bias laporan kehadiran bias. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya baik, saya Fahril Anwar Putra dengan NIM 191400094. Saya akan melanjutkan penjelasan yaitu tentang cara melakukan penelitian non-eksperimen. Nah, langkah-langkah dalam penelitian non-eksperimen ini hampir sama atau mirip dengan langkah-langkah dalam penelitian eksperimen. Langsung saja, yang pertama yaitu menentukan masalah penelitian dan hipotesis yang akan diuji. Nah, langkah ini merupakan langkah yang pertama yang harus kita lakukan atau yang harus dipikirkan oleh peneliti pada saat akan melakukan sebuah penelitian. Nah, kemudian penentuan permasalahan penelitian ini juga dibuat bersamaan dengan penentuan hipotesis atau dugaan sementara dan akan ditindaklanjuti dengan diuji lebih lanjut lagi. Itu untuk langkah yang pertama, yaitu menentukan masalah penelitian dan hipotesis yang akan diuji. Kemudian untuk yang kedua, memilih variabel yang akan digunakan dalam penelitiannya. Nah, langkah selanjutnya
yaitu memilih variabel. Perlu kita ingat bahwa di dalam sebuah penelitian itu, khususnya di dalam sebuah penelitian non eksperimen, pertanyaan penelitian atau hipotesis bisa tentang satu variabel. Akan tetapi peneliti tidak dapat memanipulasi variabel tersebut. Itu untuk yang kedua. Kemudian langkah-langkah yang ketiga yaitu mengumpulkan data. Nah, pengumpulan data penelitian non eksperimen ada banyak metodenya. Salah satu misalnya yaitu menggunakan observasi, itu salah satunya. Bisa juga dengan wawancara ataupun survei dan lainnya. Nah, bagaimana kita memilih metode dari beberapa metode itu? Nah, itu tergantung kepada pertimbangan topik sesuai atau tidak dengan topik penelitian kita dan hipotesis penelitiannya. Kemudian yang keempat yaitu menganalisis data. Nah, sesudah kita mengumpulkan data, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data. Dilihat dari data yang dikumpulkan, analisis data dibedakan menjadi dua. Yang pertama analisis kuantitatif dan yang kedua analisis kualitatif. Nah, analisis kuantitatif ini untuk data yang bisa diklarifikasi dalam bentuk angka-angka saja. Kemudian yang analisis kualitatif adalah data yang berupa uraian kalimat yang tidak bisa diubah dalam bentuk angka-angka. Nah, itu perbedaannya antara kualitatif dan kuantitatif. Yang mana kuantitatif berbentuk angka-angka dan kualitatif tidak bisa diubah dalam bentuk angka-angka. Kemudian langkah selanjutnya yaitu melakukan interpretasi hasil penelitian. Nah, melalui langkah yang kelima ini kita bisa mengetahui apakah hasil ataupun produk bisa mengkonfirmasi hipotesis ataukah produk kita atau hasil penelitian tidak mengkonfirmasi hipotesisnya. Seperti itu. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman kelompok saya. Terima kasih.